Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Paramita, kelas Manajemen 5 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teori aliran manajemen klasik. Ilmu manajemen pertama kali muncul pada abad ke-18 yang disebabkan terjadinya revolusi industri di Inggris. Asumsi dan perspektif manajemen klasik adalah setiap manusia berpikir secara rasional dan logis. Teori ini berkembang menjadi 3 aliran, yaitu teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya sebagai berikut. Yang pertama, Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Pendapatannya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu yang pertama, teknikal, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. Yang kedua, komersial, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang atau hasil produksi. Yang ketiga, finansial, kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat, security, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan kerja, dan harta benda yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, akuntansi, meliputi kegiatan mencatat, menghitung laporan biaya di perusahaan. Yang terakhir, tugas manajer, melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Tokoh yang kedua yaitu James O'Monney. Menurut James, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi, yaitu kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, prinsip skalar, prinsip yang mendefinisikan hubungan kepemimpinan atau pendelegasian. Yang ketiga, prinsip fungsional, prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas dan harus diselesaikan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, prinsip staff, prinsip yang membedakannya sebagai manajer staff dan lain-lain. Tokoh yang ketiga yaitu Mary Porter Follett, memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan kegiatan individual yang dapat menggabungkan bakat yang berbeda menjadi sesuatu yang besar. Fungsi kontrol bukan hanya memperhitungkan individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Tokoh yang terakhir, Chester E. Barnett. Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen merupakan perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Peralatan komunikasi merupakan hal penting untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori bahwa bawahan hanya menerima perintah jika mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.